Baik saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Beginilah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara-saudari, ini berbicara tentang bagaimana kita bertekun di dalam iman kita kepada Yesus. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kita bertekun di dalam iman itu digambarkan bagaimana orang yang mengikuti sebuah pertandingan atau perlombaan di dalam berlari. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat atau kita menilai bagaimana orang dapat memenangkan suatu pertandingan, bagaimana orang memenangkan suatu perlombaan di dalam ia untuk berlari secara kencang-kencang, ia harus meninggalkan semua apa yang dimiliki. Ia tidak membawa harta, ia tidak membawa apapun yang ia miliki di dalam ia mengikuti lomba, di dalam ia mengikuti pertandingan untuk berlari. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudari, ketika kita berlari mengejar iman kepada Yesus. Sebenarnya di sini kita harus melakukan yang namanya sebuah perlombaan. Kita seakan-akan berada dalam pertandingan untuk mencapai kemenangan di dalam Tuhan kita. Saudara-saudari, di sini tadi dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa ketika kita berlari, ketika kita mengejar iman kita kepada Tuhan Yesus, maka ada beban yang telah merintangi diri kita. Ada sebuah yang membuat kita tidak bisa berlari sekencang-kencangnya, yaitu dosa dan beban hidup kita. Ketika kita ingin ada di dalam Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, pastinya ada masalah-masalah, ada penderitaan yang harus kita lewati. Dan tentunya orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius untuk mengejar imannya kepada Yesus, ia tidak memikirkan segala sesuatu, masalah, penderitaan yang ia hadapi. Tetapi di sini Bapak Ibu saudara-saudari, ia tidak memikirkan apapun itu, tetapi ia tetap fokus kepada Tuhan. Ia tetap berlari dan tidak membawa segala beban. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, ketika kita beriman, kita mengejar iman kita kepada Yesus, tentunya segala apa yang kita pikirkan akan penderitaan kita, akan masalah kita, terus tinggalkan. Saudara-saudari, di dalam kita mengejar iman itu sangat tidak gampang. Kita harus melepaskan semua harta di dalam diri kita. Bahkan orang yang mengejar iman kepada Yesus tetapi tidak mau melepaskan diri terhadap harta, terhadap hal-hal duniawi, tentunya dia tidak dapat sampai kepada tujuannya, yaitu untuk imannya kepada Yesus. Ia tidak sampai akan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Tetapi di sini Bapak Ibu saudara-saudara, kita diajarkan bagaimana kita menanggalkan beban dan kita juga menanggalkan dosa-dosa kita. Tidak mungkin orang yang berlari
Ia berlari ke depan tetapi hatinya masih di belakang, matanya masih di belakang. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita menggambarkan diri kita ketika kita masih berada dalam dosa. Itu seumpama orang yang berlari tetapi hatinya tidak bisa meninggalkan apa yang ada di belakang. Kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana istri Lot ketika Tuhan mau mengajak istri Lot ini untuk menjauh daripada dosa, menjauh daripada harta kekayaan yang ia miliki, tetapi ia mengarahkan fokusnya kepada Yesus. Memang pada awalnya ia berlari, ia menuju kepada Tuhan, tetapi oleh karena hatinya yang tetap memikirkan akan hal-hal duniawi, akan hal-hal kekayaannya, hartanya, maka ia menoleh ke belakang. Lalu apa yang terjadi Bapak? Dia tidak bisa sampai pada apa yang Tuhan telah sampaikan. Tetapi di tengah jalan ia menjadi batu. Bapak Ibu sudah sadari, artinya di sini bahwa ketika kita beriman, ketika kita mengejar iman kita kepada Yesus, tentunya tidak dengan membawa segala beban. Kita tidak membawa dosa-dosa kita, tetapi dosa-dosa itu kita tanggalkan. Artinya Bapak Ibu, kita lepaskan di dalam hidup kita lepaskan di dalam diri kita, dan kita tinggalkan di mana kita harus tinggal. Karena dengan membawa dosa, dengan membawa beban-beban ini Bapak Ibu saudara-saudari, dengan membawa harta kekayaan, membawa hal-hal yang telah ada di dalam diri kita, dan sambil kita mengerja Yesus, kita berlari ke arah Yesus, itu tidak akan mudah Bapak. Tetapi di sini kita harus meninggalkan apapun yang kita miliki, apapun yang kita perlukan sebenarnya di dalam diri kita, yang kita butuhkan di dalam diri kita sebagai manusia yang duniawi. Tetapi di sini Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus meninggalkan hal-hal duniawi itu. Kita harus tinggalkan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak memikirkan akan segala hal-hal yang membuat diri kita menjadi memiliki beban. Apakah kita memikirkan bagaimana nafkah kita untuk esok hari, bagaimana hidup kita untuk masa depan kita. Tetapi di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kita diajarkan bagaimana kita tetap fokus kepada Yesus. Karena Yesus yang menentukan segala sesuatu, makanan kita, minuman kita, nafkah kita, kebutuhan kita, segala apapun itu, bahkan masa depan kita, itu yang Tuhan tentukan di dalam diri kita. Pada ayat 2 Bapak Ibu saudara-saudari, katakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Oleh karena kasih Tuhan Bapak Ibu saudari, oleh karena karunia-Nya kepada kita, Dia tidak mengizinkan kita untuk disalib. Ia tidak rela kita hidup di dalam penderitaan. Tetapi di sini saudara-saudari, oleh karena kasih Tuhan, Ia rela mati, Ia rela disalibkan oleh karena dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengejar iman itu, kita tetap fokus kepada salibnya Tuhan. Kita tetap fokus di dalam mengejar Tuhan. Di dalam hal mengejar Tuhan itu pastinya artinya di sini bahwa kita mengikut Yesus. Tetapi dalam kita mengikut Yesus itu saudara-saudari adalah sesuatu hal yang sangat tidak gampang, tidak mudah untuk kita lakukan.
Karena ketika kita mengejar iman, ketika kita mengikut jalannya iman kepada Yesus, maka kita harus memikul segala beban. Kita memikul salibnya Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus meninggalkan hal-hal yang di dunia ini, tetapi kita fokus kepada Tuhan untuk mengejar yang namanya iman kepada Tuhan. Dan di dalam kita mengejar iman kepada Tuhan, maka tentunya di sini Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan lepas di dalam penderitaan. Kita tidak akan lepas di dalam segala masalah-masalah yang akan pastinya ingin mengganggu jiwa kita. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada yang ingin mengganggu, ada yang ingin menarik kita ke belakang untuk meninggalkan jalannya untuk fokus kepada Tuhan, di sini kita harus tetap fokus pada Tuhan. Maka kita tetap fokus pada Tuhan, meskipun di kanan di kiri banyak godaan-godaan, tetapi kita tetap fokus, kita tetap mengarah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita, dan Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di sini kita diajarkan bagaimana kita harus mengejar iman. Kita mengejar, kita bertekun di dalam iman itu. Kita berlomba untuk mencapai keselamatan kepada Yesus. Kita dianjurkan bagaimana kita harus berlari ke arah Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Maka kita tetap tertuju kepada Tuhan, meskipun di dalam kehidupan kita atau di sekitar kita banyak hal-hal dunia yang ingin mengganggu kita, banyak hal-hal dunia yang ingin menghancurkan kita, yang mempengaruhi kita, bagaimana kita terpengaruh akan hal-hal dunia ini. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita tetap memandang kepada Tuhan, maka tentunya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing saya dan saudara di dalam jalan kebenarannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saudara-saudari berada dalam suatu masalah, saudara-saudari berada dalam suatu beban untuk mengejar iman kepada Yesus, maka tentunya saudara-saudari tetap fokus ke arah di mana saudara-saudari berlari, yaitu kepada Yesus, karena Yesus akan menunggu dan setia menanti saya dan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Shalom.